Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Fitroiska dengan NIM 2009836 dari program studi PG PAUD. Shalom saudara semua, hari ini kita akan mulai dengan membahas mengenai kepemimpinan hamba. Banyak sekali jenis kepemimpinan yang bisa kita lakukan. Namun, untuk hari ini kita akan spesifik membahas mengenai kepemimpinan hamba. Mari kita renungkan bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk dapat dipakai Tuhan secara efektif. Yang pertama adalah man of prayer. Seperti dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1, kita harus menjadi orang yang suka berdoa. Mengapa demikian? Karena tentunya orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang memiliki kontak dengannya. Lalu yang kedua adalah man of faith. Seperti dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki iman yang sangat besar untuk dapat melayani orang-orang. Terlebih saat kita menemukan kondisi-kondisi yang tidak mungkin jika dipikirkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah man of word. Kita sebagai hamba Tuhan harus menjadi orang yang selalu mengandalkan firman Tuhan. Dan orang yang seperti itulah yang akan dipakai oleh Tuhan secara efektif. Kita perlu membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Jika melakukan hal itu, maka firman tersebut akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi tentunya. Dan hal tersebut berbanding lurus dengan iman. Dan yang terakhir adalah men that are filled with Holy Spirit. Seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, orang yang dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kuduslah yang mampu dipakai Tuhan secara efektif. Maka tentunya kita perlu kuasa dan tuntunan dari Tuhan. Namun dalam hidup kita juga melihat beberapa hal tentang kepahitan dan juga kebencian. Seperti salah satu tokoh Alkitab yaitu Kain. Kain ini merupakan tokoh pertama yang berpaling dari kasih Allah melalui kepahitan, kemarahan, serta kebenciannya. Artinya, jangan biarkan rasa marah, kebencian, ataupun kepahitan yang muncul dalam hidup kita itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Nah, contoh yang paling ideal, pemimpin yang memiliki hati hamba adalah Yesus Kristus. Mari kita lihat beberapa poin untuk mereview hal tersebut. Yang pertama adalah pelayan. Dia yang terbesar harus menjadi pelayan dari semuanya. Kemudian yang kedua, tidak menjadi Tuhan atas orang lain. Kemudian yang ketiga adalah contoh. Kita harus hidup dan memimpin dengan memberikan contoh. Kemudian yang keempat adalah rendah hati. Kita harus menjadi rendah hati, hidup jujur, bersikap jujur bahkan tentang diri kita sendiri, dan tentunya hidup tanpa kepura-puraan. Selanjutnya yang kelima adalah sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak kita harus rendah hati. Sebagai seorang anak kita juga tidak dapat menipu dan tidak mengancam. Kemudian yang keenam adalah sebagai yang lebih muda. Hal ini berarti memahami bahwa kita itu akan menjadi orang-orang yang kurang beruntung. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan adalah menjadi yang terakhir dan menjadi yang terkecil. Dan selanjutnya yang kesembilan adalah tidak ada paksaan. Yesus itu tidak memaksa kita. Ia membiarkan kita bebas membuat pilihan yang tepat untuk hidup kita sendiri. Dan yang ke-10 adalah tidak ada ambisi yang buta. Yesus itu tidak didorong oleh ambisi yang buta. Kemudian yang ke-11 adalah ia membuat dirinya tanpa reputasi.
Lalu yang ke-12 adalah manusia. Ia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kemudian yang ke-13, Yesus merendahkan dirinya dan taat. Dan yang terakhir, yang ke-14, kematiannya di kayu salib. Nah, kita harus saling melengkapi dan melindungi seperti dalam Efesus pasal 4 sampai dengan 6 yang menjelaskan deskripsi tentang Tuhan dan juga tentang kehidupan Kristen. Dan lebih jelasnya lagi dalam Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10 di mana pemberi karunia ini dijelaskan tidak lain dan tidak bukan ialah hanya Yesus sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang kepemimpinan melalui karakter dan juga keberanian. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat seseorang itu berhak untuk memimpin? Cara yang benar adalah hanya diterima, dan hal itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka apa yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin? Pertama adalah aksi. Maka apa sih selanjutnya langkah yang perlu kita lakukan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik? Yang pertama tentunya adalah membuang ego kita. Kemudian kita juga harus menjadi pengikut yang baik. Lalu yang ketiga, bangunlah hubungan yang baik, entah dengan orang-orang di sekitar kita ataupun rekan-rekan kita. Kemudian bekerjalah dengan unggul, lakukan segala sesuatu dengan serius dan bertanggung jawab. Kemudian bergantung pada kedisiplinan dan bukan kepada emosi. Lalu yang keenam, membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan. Dan yang terakhir, berikanlah seluruh kekuatan. Nah, kita harus melakukan hal yang baik. Maka jika kita melakukan hal baik, tentunya kita juga akan mendapatkan hal baik pula. Lalu apa sih ciri dari pemimpin yang luar biasa? Yang pertama adalah futuris, di mana mimpi itu lebih besar daripada kenangan. Lalu yang kedua adalah lobbying, yaitu dapat menangani semua hal ataupun segala hal. Lalu yang ketiga adalah katalisator, yaitu memprakarsai pergerakan lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah spesialis, yaitu tidak melakukan semua hal, tapi melakukan satu hal dengan baik. Kemudian yang lima adalah optimis, yaitu mereka percaya pada prinsip. Yang keenam adalah ekonomis, yaitu menghargai semua yang dihasilkan oleh orang lain. Yang ketujuh adalah aktivis, yaitu bertindak dengan memberi kuasa kepada orang lain dengan tindakan. Yang kedelapan adalah strategis, yaitu cara dalam memanfaatkan sumber daya untuk menjadi sukses. Yang kesembilan adalah antusias, yaitu memiliki kegemaran dan menantang logika. Lalu yang ke-10 adalah pragmatis, yaitu peninggalan mereka untuk menghadapi masalah orang lain. Yang ke-11 adalah industrialis, yaitu menggulung lengan dengan kerja keras. Lalu yang ke-12 dan yang terakhir adalah finalis, bekerja keras dengan ketekunan dan juga dedikasi. Nah, lalu selanjutnya yang kedua itu adalah visi. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan visi? Ya, tentunya kita perlu melihat ke dalam diri kita. Lihat di belakang kita, lihat di sekitar kita, lihat di depan kita, lihat di atas kita, dan lihat di sebelah kita. Lalu yang ketiga adalah pengorbanan. Kita dapat melihat salah satu kisah dalam Alkitab sebagai contoh
yaitu kisah Musa, sang pangeran yang menjadi pengembala. Hal apa yang dapat kita renungkan dari kisah Musa ini? Yaitu ia dibesarkan dengan bijaksana. Lalu ia juga melarikan diri ke Media karena telah membunuh orang Mesir. Lalu setelah itu ia menikah dan hidup menjadi pengembala di Midian. Namun ia dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Dan ia berhasil membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kemudian yang keempat adalah resiko. Kita harus menjadi pemimpin yang berani untuk mengambil resiko. Namun tentunya dengan memahami beberapa hal seperti mengumpulkan informasi yang bijak, lalu juga memahami resiko dari kekuatan, kemudian melakukan persiapan secara menyeluruh, lalu harus berani untuk gagal, memiliki fleksibilitas, lalu mampu mengamati waktu, lalu membayangkan apa yang bisa didapatkan, kemudian memahami apa yang perlu dipertaruhkan, lalu harus tetap pada tujuan, kemudian memiliki motivasi yang besar, memberikan kemenangan kepada yang dipimpin, dan harus berjalan lurus dengan percaya diri. Selanjutnya yang kelima adalah determinasi. Kapan seseorang pemimpin harus melakukan determinasi? Jawabannya adalah ketika suatu kebenaran, lalu ketika menginginkan perubahan, kemudian ketika menunjukkan keyakinan, kemudian ketika ingin menghadapi suatu tantangan, lalu juga bisa ketika ingin belajar dan berkembang, dan ketika mengambil jalan yang sulit, dan tentunya ketika seseorang memimpin. Lalu bagaimana cara untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh? Tentunya harus memiliki integritas, memelihara hubungan dengan orang lain, mempercayai orang lain, mendengarkan orang lain, memahami orang lain, memperluas hubungan dengan orang lain juga, mampu mengarahkan dan membangun hubungan dengan baik, lalu memberdayakan dan juga menerima pengaruh dari orang lain. Dan yang keenam adalah pelayanan. Seorang pemimpin tentunya juga harus melakukan pelayanan. Dan yang terakhir adalah integritas. Seorang pemimpin harus berintegritas. Lalu, materi selanjutnya adalah how to influence people. Pemimpin itu bukan hanya sekadar jabatan saja. Salah satu indikator seorang pemimpin adalah pengaruh. Apakah ia dapat memberikan pengaruh yang baik atau tidak? Bab pertama yang akan kita bahas adalah seseorang membawa pengaruh harus memiliki integritas dengan orang lain. Menurut KBBI, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Untuk melihat karakter seseorang, kita dapat melihat dari cara hidupnya. Dan integritas ini dapat dilakukan dari hal-hal yang kecil. Kemudian kita juga akan mendapat keuntungan dari integritas, yaitu kepercayaan. Maka dari itu, jika ingin menjadi seseorang yang membawa pengaruh, kembangkanlah beberapa hal, yaitu memiliki karakter yang konsisten, transparan, tepati janji, dan memberi contoh tentang kerendahan hati. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk menjadi seorang yang berintegritas? Yang pertama adalah komitmen pada diri sendiri untuk tulus. Kemudian putuskan sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki harga. Lalu yang ketiga adalah utamakan dengan hal-hal yang kecil. Lalu yang selanjutnya adalah setiap harinya lakukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, bukan melakukan apa yang diinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya di bab 2, seorang pembawa pengaruh mengasuh orang lain. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengasuh, yaitu kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dorongan.
Dan ada juga beberapa hal yang akan mereka dapati ketika diasuh, yaitu harga diri, rasa memiliki, pandangan, dan harapan. Maka langkah sederhana apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang pengasuh? Yaitu pertama adalah buat mereka komitmen satu sama lain. Lalu percaya, miliki akses dengan mereka, kemudian angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya di bab 3, seseorang membawa pengaruh dalam iman seseorang. Ada beberapa fakta tentang iman yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah banyak orang sulit percaya pada diri sendiri, dan banyak orang yang merasa terisolasi dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pemikirannya. Nah, lalu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membangun kepercayaan kepada orang lain. Yang pertama adalah believe in them before they success. Lalu emphasize their strengths, list their past success, instill confidence when they fail, experience some wins together, visualize their future success, dan expect a new level of living. Selanjutnya adalah bab 4. Seorang pembawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Salah satu manfaat yang diperoleh dari mendengarkan adalah mendengarkan akan membuat lawan bicara kita menjadi respect. Dan hal ini dapat membantu untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Namun, saat mendengarkan, terkadang ada saja hambatan yang terjadi, seperti terlalu banyak bicara dan kita kehilangan fokus untuk mendengarkan. Ada beberapa hal ataupun saran yang dapat kita lakukan untuk membantu kita menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, berilah perhatian penuh pada diri sendiri untuk fokus berinteraksi pada lawan bicara. Lalu yang kedua, periksa motif berbicara untuk dapat merespon lawan bicara. Kemudian yang ketiga, temukan makna dan pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat, masukkan perkataan lawan pada konteks yang tepat. Kemudian yang kelima, periksa emosi, lalu mendengarkan secara keseluruhan. Yang ketujuh, meringkas apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Dan yang terakhir, menjadi pendengar sebagai prioritas hidup. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu orang yang mempengaruhi memahami orang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang orang lain. Yang pertama, setiap orang ingin menjadi seseorang. Lalu orang tidak peduli seberapa banyak kamu tahu sampai ia tahu sebanyak apa kamu peduli. Kemudian setiap orang membutuhkan seseorang. Lalu semua orang bisa menjadi seseorang ketika seseorang mengerti dan percaya kepadanya. Yang kelima, setiap orang yang menolong seseorang mempengaruhi banyak orang. Selanjutnya bab 6. Seseorang mempengaruhi memperbesar orang lain. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mentoring. Mentoring itu merupakan memberikan motivasi untuk bertumbuh kepada seseorang tanpa memberikan sarana untuk melakukannya. Memperbesar orang lain adalah investasi. Maka jadikanlah dirimu memperbesar orang lain, namun tetap berhati-hatilah dalam memilih orang untuk diperbesar. Kemudian bab selanjutnya adalah person of influence connecting with people. Hubungan dengan orang lain itu membawa kita kepada tingkat selanjutnya. Dan hubungan adalah hal yang sangat penting untuk mempengaruhi orang lain dalam berbagai hal. Tentunya di sini berkaitan dengan hal-hal yang positif. Dan bab yang terakhir adalah person of influence empowers people. Kemampuan menguatkan orang lain itu adalah kunci keberhasilan. Ada beberapa cara untuk kita dapat menguatkan orang lain dalam mencapai potensinya, seperti evaluasi,
lalu menjadi teladan, memberikan dorongan, beri juga tanggung jawab kepada orang tersebut. Tunjukkanlah bahwa kita itu percaya diri, berikan respon yang baik, dan bebaskan orang lain untuk percaya dan dapat mencapai tujuannya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah facing the giant. Nah, selanjutnya kita ini akan membahas salah satu film rohani yang tentunya akan menyadarkan kita pentingnya hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Judul filmnya ini adalah Facing the Giant. Film ini menceritakan tentang seorang pelatih football di Amerika yang bernama Grant Taylor. Nah, Taylor ini sudah menjadi pelatih untuk tim Eagles itu selama 6 tahun. Namun, tim Eagles ini belum pernah memenangkan satupun kompetisi. Maka dari itu, pihak sekolah ingin mengganti Taylor sebagai seorang pelatih tim Eagles ini. Nah, di samping itu, Taylor ini juga memiliki banyak masalah dalam hidupnya, seperti mobilnya yang sering mogok, lalu gajinya juga yang pas-pasan, dan sang istri yang divonis susah untuk memiliki anak. Nah, Grant pun merasa takut dan bingung. Namun, dalam masa sukarnya itu, ia merendahkan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Ia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan ia pun mengubah filosofi hidupnya dengan fokus kepada Tuhan dalam segala hal. Maka dari itu, iman yang tumbuh dalam dirinya dan hatinya yang percaya kepada Tuhan membuat semangat baru dalam timnya juga. Dan seiring berjalannya waktu, di bawah bimbingan Tuhan, tim Eagles ini berhasil untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan tim Eagles ini juga berhasil menjadi juara dengan mengalahkan tim Giant yang disebut sebagai tim terkuat. Nah, selain itu, kuasa Tuhan juga membawa perubahan yang positif untuk seluruh anggota tim. Dan masalah Taylor juga satu persatu dapat diatasi. Salah satunya adalah Tuhan juga menganugerahkan 2 orang anak setelah istrinya yang divonis sulit untuk memiliki anak. Kisah ini tentunya mengajarkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan pastinya akan selalu menyertai langkah setiap umatnya yang percaya dan beriman kepadanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetiaan. Nah, kesetiaan itu merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab sendiri berulang kali mengatakan tentang kesetiaan. Seperti di dalam 2 Tawarik 7 ayat 3 yang menyebutkan jika kita setia, maka kita adalah anak Allah. Lalu juga dalam 2 Tawarik 19 ayat 9 yang mengajak kita untuk menjadi orang yang setia. Kemudian juga dalam 1 Korintus 1 ayat 9 yang menyebutkan bahwa Allah itu setia. Dan kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyebutkan bahwa kita mengaku dosa, Allah tetap akan mengampuni kita dengan setia. Selain itu juga beberapa tokoh Alkitab lainnya yang memiliki sikap setia. Seperti dalam 1 Timotius 1 ayat 12 di mana Paulus setia terhadap pelayanannya. Nah, tentunya masih banyak sekali ya ayat-ayat Alkitab yang menyinggung mengenai kesetiaan sebagai salah satu karakter Allah. Maka dari itu, dalam hidup ini kita harus mengikuti Yesus yang memiliki karakter setia. Mulailah untuk berkomitmen untuk menjadi orang yang setia dalam setiap perbuatan kita. Dan yang paling penting dan yang paling utama tentunya kita harus setia kepada Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus.
dan kepada umatnya sesama manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai visi hidup. Masa kehidupan manusia itu dimulai dari lahir, kemudian berlanjut ke masa kanak-kanak, kemudian ke masa sekolah, masa kerja, masa pensiun, masa tua, dan hingga sampai di titik akhir atau kematian. Rata-rata manusia itu hidup sekitar 70 sampai 80 tahun. Nah, dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 mengajak kita untuk lebih memperhatikan hidup kita sendiri. Karena hidup kita itu seperti uap, hanya sebentar, seperti dalam Yakobus 4 ayat 14. Maka dari itu, apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Kita juga dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Kita didesain untuk melayani Allah, dan kita dibuat untuk sebuah misi. Setiap kita tentunya memiliki potensi yang berbeda, maka kita perlu membuat visi hidup kita sendiri. Visi hidup itu adalah mengenali langkah hari demi hari untuk menuju tujuan hidup kita. Lalu mengapa sih visi itu penting? Nah, visi ini menolong seseorang untuk dapat tetap fokus kepada tujuannya. Dan visi ini juga menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik, serta menetapkan langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Maka dari itu, visi harus dimiliki oleh setiap kita, harus dipelihara dan senantiasa segar. Visi dapat menolong kita kelak dalam kesaksian hidup, semangat, dan kegigihan bekerja, kemudian sikap penuh kasih dan tidak egois, sikap dan pandangan kita akan uang, dan menghindari kita kepada sikap yang instan. Maka dari itu, hal penting dalam membuat visi adalah passion. Dan untuk itu, jika kita ingin menentukan visi kita, tentunya kita perlu berdoa. Kita juga perlu mengenali minat kita dan talenta kita. Dan serta kita juga bisa dapat mendengarkan pendapat dari orang lain. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai amanat agung. Seperti yang kita tahu, upah dosa adalah maut, yang tertera dalam Roma 6 ayat 23. Dan Yohanes 3 ayat 16 juga menyebutkan bahwa kasihlah yang akan menyelamatkan kita. Kemudian dalam Roma 10 ayat 6 juga menyebutkan bahwa kata kunci hanya adalah percaya. Lalu setelah kita percaya, maka status kita ini akan berubah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 menyebutkan bahwa semua yang percaya adalah anak-anak Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga menyebutkan salah satu kunci atau peran kita sekarang adalah menjadi saksinya Allah. Firman Tuhan menuntun kita untuk mengikuti semua perintah Allah dan untuk menjadi saksi Kristus. Hal yang dapat kita lakukan adalah menjadi murid Tuhan, lalu juga membaptis mereka dan mengajar mereka dengan baik dan benar. Paulus dalam suratnya juga menyatakan bahwa kita ini adalah rekan sekerja Allah. Untuk itu, tindakan nyata apa sih yang bisa kita lakukan? Tentunya adalah pribadi pengikut Kristus. Maka, apa value dan prinsip yang semestinya muncul dari orang Kristen di tempat kerja? Nah, yang pertama itu adalah integritas, kemudian bertanggung jawab, transparan, melayani, dan rendah hati. Menjadi saksi Kristus itu tidak harus kita pergi ke suatu tempat yang jauh, tetapi di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, disitulah kita akan menjadi saksi Kristus. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terjadi beberapa kesalahan.
Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.